Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat Kakak Nurul Channel yang saya cintai, alhamdulillah saya kembali mengudara. Semoga para sahabat sekalian saat ini senantiasa berada di dalam kesehatan serta mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, di hari Minggu sore ini, saya akan kembali menjelaskan konten lanjutan dari konten-konten sebelumnya, yakni menjelaskan terkait perolehan suara partai politik untuk DPRD Kota Cimahi, terutama saat ini yang akan saya jelaskan ialah dari daerah pemilihan Kota Cimahi 5 yang meliputi Kelurahan Ciukur Tengah, Kelurahan Baros, dan Kelurahan Karangmekar. Nah, tanpa berpanjang lebar, mari kita saksikan siapa saja para calon anggota legislatif yang lolos menuju kursi DPRD Kota Cimahi di pemilu kali ini, perwakilan dari Dapil 5. Saksikan sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, setelah rekapitulasi suara yang telah diplenokan oleh PPK Kecamatan Cimahi Tengah, maka hasilnya itu dapat dilihat bahwa Dapil 5 itu pemenang pemilu legislatif kali ini ialah Partai Keadilan Sejahtera dengan mendapatkan suara 9.085 suara. Kemudian peringkat kedua ialah Partai Golkar, yakni dengan perolehan suara sebesar 6.635 suara, disusul Partai Demokrat dengan perolehan suara 5.229 suara. Dan di peringkat keempat ada Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan suara 4.889, dan di peringkat kelima ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara 4.759. Kemudian di peringkat keenam ada Partai Nasdem dengan perolehan suara 4.726, dan peringkat ketujuh ialah Partai Gerindra dengan perolehan suara 4.498. Dan di peringkat 8 sampai peringkat 18 masing-masing ada P3 peringkat ke-8 dengan perolehan suara 3.940. Kemudian di peringkat ke-9 ada PSI dengan perolehan suara 1.537 suara, dan yang ke-10 ada Partai Amanat Nasional dengan 1.135 suara, dan seterusnya. Di peringkat ke-18 ada PKN dengan perolehan suara 26 suara. Dari hasil pemilu legislatif ini, maka dapat kita ketahui bahwa pemenang dari Dapil 5 untuk pemilu kali ini ialah Partai Keadilan Sejahtera dengan suara yang sangat dominan sebanyak 9.085 suara. Maka setelah itu hasil dari pemilu legislatif ini, total dari suara partai dan calegnya ini dijumlahkan, maka diperoleh kursi pertama dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera. Jadi PKS sebagai pemenang pemilu mendapatkan atau mengamankan kursi pertama di Dapil 5 Kota Cimahi. Kemudian untuk perebutan di kursi kedua tentu saja dimenangkan oleh Partai Golkar dengan memperoleh suara terbanyak di perebutan kursi kedua dengan total suara 6.635. Kemudian untuk pemenang dari perebutan kursi ketiga dimenangkan oleh Demokrat, dan Demokrat mengamankan kursi ketiga di Dapil 5. Kemudian untuk kursi keempat dimenangkan oleh PKB dengan perolehan suara 4.889, dan di kursi kelima ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan raihan suara 4.759 suara. Kemudian di perebutan kursi ke-6 dimenangkan oleh Nasdem dengan perolehan suara 4.726 suara, dan di kursi ke-7 yakni milik Partai Gerindra dengan perolehan suara 4.499
suara. Nah, lalu siapa saja para calon anggota legislatif yang berhak mewakili partai yang telah mengamankan kursi di Dapil 5 ini? Mari kita lihat. Untuk PKS itu diwakili oleh nomor urut 2 Bapak Ayis Lafilianto. Beliau mendapatkan suara terbanyak di partainya dengan perolehan suara 3.375 atau ranking pertama di partainya gitu ya, caleg dengan suara terbanyak. Bapak Ayis Lafilianto ini merupakan incumbent yang mana beliau pada pemilu 2019 mewakili Dapil 5 juga mendapatkan suara 3.141. Dan berarti pada pemilu kali ini beliau bertambah suaranya sekitar 240-an ya. Kemudian untuk Partai Golkar, calon yang menduduki kursi DPRD Kota Cimahi dari Dapil 5 ini ialah Ibu Indriasari Sihdewanti, caleg dengan nomor urut 3 dengan ranking pertama perolehan suara terbanyak di partainya, yakni sebesar 3.487. Ibu Indriasari ini bukan incumbent ya, karena untuk pemilu 2019 Partai Golkar itu diwakili oleh Bapak Abdul Mafuri dengan perolehan suara 1.163 dan sekarang digantikan oleh Ibu Indriasari Sihdewanti dengan nomor urut 3. Nah, kemudian untuk Partai Demokrat, caleg yang memenangkan kontestasi pemilu dan kemudian berhak duduk di kursi DPRD dari Dapil 5 adalah nomor urut 7 Bapak Dadang Jainuddin dengan perolehan suara 2.019 suara. Ya, kita lihat di pemilu 2019 Partai Demokrat itu mendudukan Ibu Sri Indriani dengan perolehan suara 1.198 suara. Nah, untuk pemilu 2024 ini Ibu Sri Indriani digantikan oleh Bapak Dadang Jainuddin dengan perolehan suara terbanyak di partainya. Kemudian kita lanjutkan untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa itu diwakili oleh nomor urut 7 Bapak Dr. Andes Warman Suryaman. Beliau juga bukan incumbent tapi pendatang baru dan berhasil memenangkan suara terbanyak di PKB dengan perolehan suara 2.401 suara. Kita lihat pada pemilu 2019 nama Bapak Warman itu tidak ada dan Partai Kebangkitan Bangsa tidak mendapatkan kursi di Dapil 5. Nah, sekarang PKB berada di partai pemenang keempat. Berarti ada salah satu partai yang mana suaranya atau kursinya itu diambil oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nanti kita lihat ya. Kemudian juga kita lanjutkan ke kursi kelima, pemenang kelima. Kursi DPRD Kota Cimahi Dapil 5 Kota Cimahi, yakni Bapak Purwanto dengan perolehan suara 2.198. Beliau merupakan incumbent karena 2019 beliau juga menduduki kursi DPRD dari Dapil 5 dengan perolehan suara 2.213. Walaupun untuk pemilu kali ini terjadi penurunan, walaupun tidak terlalu signifikan ya, penurunannya sekitar 25-30 orang, namun tetap saja Bapak Purwanto ini mendapatkan suara terbanyak dari partainya di antara para caleg yang lain. Kemudian juga kita lanjutkan ke kursi ke-6. Kursi ke-6 dari Partai Nasdem diwakili Bapak Mukhlisin dengan perolehan suara 3.097. Nah, Bapak Mukhlisin ini merupakan incumbent atau petahana yang pada pemilu 2019 kemarin menjadi anggota DPR dengan perolehan suara 3.456. Nah, walaupun sama dengan Bapak Purwanto ya, jadi ada penurunan perolehan suara beliau dari 2019 ke 2024. Sekarang 3.097, berarti ada sekitar penurunan 300-an, 300 lebih ya suara. Tapi tetap beliau memenangkan sebagai suara terbanyak di antara para caleg di partainya pada pemilu kali ini. Di kursi terakhir kita lanjutkan. Milik Partai Gerindra, siapakah dia? Maka Bapak Bambang Purnomo. Bapak Bambang Purnomo memenangkan suara terbanyak di Partai Gerindra dengan perolehan suara 2.075 suara. Nah, pada pemilu 2019, Bapak Bambang Purnomo mendapatkan 2.282 suara. Nah, merupakan petahana juga ya.
walaupun ada penurunan juga dari perolehan suara beliau di tahun 2019 dan pemilu 2024. Namun tetap saja Bapak Bambang Purnomo berhak mewakili Dapil 5 dari Partai Gerindra untuk menduduki kursi DPRD Kota Cimahi. Nah, para hadirin, lalu kita bandingkan antara pemilu 2019 dan pemilu 2024. Kita lihat partai mana yang kehilangan kursi. Nasdem masih ada, Nasdem, Bapak Muhyiddin, PKS masih ada. Kemudian Gerindra, Bapak Bambang Purnomo masih ada. PDIP, Bapak Purwanto masih ada. P3, Bapak Haji Agus Solihin. Nah, jadi yang hilang atau yang kehilangan kursi di Dapil 5 adalah Partai Persatuan Pembangunan, yang mana pada waktu 2019 itu diduduki oleh Bapak Agus Solihin dengan perolehan suara 1.705 suara. Dan untuk pemilu 2024 ini P3 mendapatkan suara 3.940. Jadi berada di posisi ke-8, sedangkan jatah kursinya itu ada 7. Jadi jatah kursi yang pada pemilu 2019-2024 dimiliki oleh P3 harus diserahkan ke PKB, berarti ya, ke PKB. Karena PKB 2019 itu tidak mendapatkan kursi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Partai Demokrat ada, Partai Golkar ada. Nah, jadi hanya P3 saja yang harus kehilangan kursi dan digantikan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Jika kita lihat dari seluruh caleg yang sudah jadi ini, yang hitungannya masuk dan tinggal ditetapkan menjadi anggota DPRD dari Dapil 5, itu kita lihat bahwa dari 7 kursi, dari 7 orang anggota dewan ini, calon anggota dewan ini, ada 3 orang pendatang baru dan 4 orang petahana. Jadi hampir 50% karena ganjil ya. Jadi hampir 50% atau 40%-an itu calonnya itu adalah pendatang baru. Sehingga setelah kemarin kita melihat dari Dapil 3, Dapil 4, kemudian sekarang Dapil 5, berarti hampir bisa dikatakan kursi DPRD untuk 2024 ini hasil pemilunya itu ya, itu 50%-an merupakan wajah baru gitu. Nah, demikian saja dari saya. Tentu saja sebelum saya tutup, saya mengucapkan selamat kepada partai-partai yang telah memenangkan kursi di DPRD Kota Cimahi dari Dapil 5. Yang pertama Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, PDIP, Nasdem, dan Gerindra. Dan tentu saja saya ucapkan selamat kepada Bapak Ais Lafilianto, kemudian Ibu Indriasari, kemudian Bapak Dadang Jainuddin, kepada Bapak Warman Suryaman juga, kepada Bapak Purwanto, dan Bapak Haji Muhyiddin, serta Bapak Haji Bambang Purnomo. Saya ucapkan selamat. Demikian dari saya. Tunggu konten saya selanjutnya. Setelah Dapil 5, insya Allah akan kita membahas Dapil 6 di konten selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.